Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Minggu anak-anak Lose semuanya di rumah. Iya, hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini Lose semua di sini pada semangat memuji nama Tuhan. Pada semangat Lose memuji nama Tuhan? Semangat. Iya, Lose di sini pada semangat memuji nama Tuhan. Maka dari itu, anak-anak sekolah minggu di rumah juga harus semangat memuji nama Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini, kami bersyukur, kami kembali beribadah kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, gunakan seluruh tubuh kami untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, dari sekolah minggu kita nyanyikan lagu pertama kita, yaitu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Baiklah, dari sekolah minggu kita nyanyikan lagu kita selanjutnya, yaitu Pujilah Tuhanku.
Iya, anak sekolah minggu masih semangat muji nama Tuhan? Semangat. Ayo kita bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Ayo kita goyangkan badan kita. Karena apa? Untuk memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Baiklah kita bernyanyi kembali, kita nyanyikan lagu Yesus jagoanku. Yesus jagoanku.
Iya, anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Tetapi sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Shalom anak-anak Lause, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah bernyanyi Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, agar kami dapat sungguh-sungguh merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lause, sapa sekali lagi. Shalom anak-anak Lause semua. Bagaimana kabarnya? Kita berjumpa kembali pada hari Minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena selama 1 minggu Tuhan Yesus memelihara kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Keluaran yang keempat, ayat pertama sampai ke-17 dengan judul Tanda Musa. Jadi anak-anak Lause, kita mau bersama-sama belajar dari tokoh yang bernama Musa ini sehingga kita juga boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang juga dipakai Tuhan seperti Musa. Anak-anak Lause, suatu hari ketika Bapak Musa ini sedang menggembalakan kambing domba, dan ketika Musa sampai di sebuah gunung, anak Lause, sebuah gunung yang bernama Gunung Horeb. Di sana ternyata Tuhan menampakkan diri di dalam nyala api, anak Lause. Di dalam semak duri. Tetapi semak duri itu tidak terbakar, anak Lause. Ternyata Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan berkata kepada Musa bahwa tempat yang sedang Musa tempati itu adalah tempat yang kudus, anak Lause. Maka Musa harus melepaskan kasutnya karena itu adalah tempat yang kudus di mana Tuhan juga berada dan ingin berbicara kepada Musa. Wah, anak Lause, luar biasa ya.
Tuhan berbicara kepada Musa. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada Musa anak Lause? Ternyata anak Lause, kita tahu bahwa bangsa Israel, anak-anak Lause, adalah bangsa pilihan Tuhan yang ketika itu sedang berada di Mesir. Ternyata Tuhan mendengar doa-doa yang diucapkan oleh bangsa Israel agar bangsa Israel ini dibebaskan dari tanah Mesir. Tetapi untuk terbebas dari Mesir kan tidak mudah anak Lause. Karena ada Raja Firaun yang memerintah di sana. Lalu ternyata Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel yang begitu besar jumlahnya itu, yang begitu banyak jumlahnya itu di tanah Mesir. Lalu Tuhan berkata kepada Bapak Musa agar Bapak Musa ini pergi kepada bangsa Israel di Mesir agar mereka dapat dibebaskan anak Lause. Berarti Musa harus menghadap ke Raja Firaun kan teman-teman kan? Nah, kita tahu teman-teman, Musa ternyata dia merasa ragu anak Lause. Dia tidak berani anak Lause. Lalu Tuhan berkata kepada Musa agar Musa pergi kepada Raja Firaun supaya meminta Raja Firaun membebaskan bangsa Israel. Lalu Musa berkata, Tuhan, aku ini siapa Tuhan? Lalu Tuhan berkata, bukankah aku yang mengutus kamu supaya kamu pergi untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir? Ya Tuhan, kata Firaun, kata Musa. Bagaimana kalau nanti bangsa Israel itu kan tidak percaya kepada saya? Apa yang harus saya katakan? Apa yang harus saya lakukan? Wah, Musa, dia ragu anak Lause. Ya, ada perasaan yang dia tidak percaya diri untuk melakukan ini anak Lause. Lalu Tuhan memberikan tanda kepada Musa anak Lause agar Musa dia menjadi berani anak Lause. Tanda yang pertama, Tuhan katakan, Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Ternyata ketika itu Musa sedang memegang sebuah tongkat anak Lause. Lalu Tuhan berkata, lemparkan tongkatmu itu ke tanah. Lalu apa yang terjadi anak Lause? Tongkat Musa itu berubah menjadi ular anak Lause. Wah, Bapak Musa ini ketakutan, dia lari meninggalkan tongkat itu. Karena tongkatnya berubah menjadi seekor ular anak Lause. Tetapi Tuhan katakan kepada Musa, Musa, pegang ekornya. Musa langsung memegang ekor ular itu. Apa yang terjadi anak Lause? Wah, ular itu seketika berubah kembali menjadi tongkat yang semula yang Musa pegang tadi. Wah, luar biasa ya anak-anak Lause. Ternyata Tuhan bukan hanya memberikan tanda tongkat menjadi ular. Lalu Tuhan mengatakan, masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Lalu Musa memasukkan tangannya. Ketika Musa mengeluarkan tangannya, wah, dia terkejut. Karena dia melihat tangannya berubah dan sakit seperti orang yang kena sakit kusta anak Lause. Sakit kusta itu sangat berbahaya anak Lause ya. Lalu apa yang terjadi? Tangannya putih anak Lause. Putih anak Lause.
Lalu apa yang Tuhan katakan lagi? Masukkan kembali ke dalam bajumu. Kemudian Musa mengeluarkannya kembali dan tangannya sembuh seperti semula. Wah, luar biasa anak Lause. Ternyata anak Lause, Tuhan katakan, kalau dua tanda itu pun bangsa Israel tidak percaya bahwa saya yang Tuhan yang mengutus Musa, maka buatlah tanda yang ketiga, yaitu air yang ada di sungai Nil kamu ambil, kemudian kamu curahkan ke tanah, maka itu akan berubah menjadi darah. 3 tanda ini yang Tuhan berikan kepada Musa supaya Musa itu menjadi berani, percaya kepada Tuhan, dan bangsa Israel juga bisa melihat mujizat itu bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, anak-anak Lause. Ternyata sampai di situ pun Musa tetap tidak percaya, anak Lause. Ya, dia katakan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, Tuhan. Aku ini tidak bisa berkata-kata, Tuhan. Wah, Tuhan pun menjadi marah, anak Lause. Lalu Tuhan katakan kepada Musa bahwa Musa mempunyai seorang abang yang bernama Bapak Harun. Tuhan akan memakai Bapak Harun menjadi penyambung lidah daripada Bapak Musa. Yang artinya Bapak Harun akan membantu Musa ketika berbicara kepada bangsa Israel. Anak Lause, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia tetap memakai Bapak Musa supaya dia berani. Supaya dia berani berbuat kebaikan, anak Lause. Supaya Bapak Musa ini juga berani menghadap Raja Firaun yang begitu hebat dan berkuasa. Tetapi Tuhan katakan, jangan takut, karena Tuhan menyertai Bapak Musa. Maka anak Lause, kita bisa melihat bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita, anak-anak Tuhan Yesus. Asalkan kita mau percaya kepada Tuhan. Teman-teman, kita mau belajar seperti Bapak Musa. Bapak Musa, dia mau dipakai oleh Tuhan. Dia mau percaya. Bapak Musa menjadi tokoh yang begitu hebat, yang membebaskan bangsa Israel oleh karena pertolongan Tuhan. Kita juga anak-anak Lause, walaupun kita masih kecil, tetapi kita juga mau percaya kepada Tuhan. Karena dengan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kemampuan sehingga kita berani, anak Lause. Ya, bukan kita berani berantem, anak Lause, ya. Bukan kita berani mencuri, bukan, anak Lause. Berani berbohong, bukan, anak Lause, ya. Tetapi kita berani melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan, anak Lause. Jadi kalau anak Lause ketika ada melihat, misalkan ada teman kita yang mencuri, kemudian berani nggak kita mengatakan kebenaran bahwa teman kita itu salah? Ya, maka itu adalah keberanian yang mendatangkan kebaikan, anak Lause. Kemudian anak Lause, kalau misalkan ya, ketika anak Lause mungkin disuruh oleh gurunya ya untuk memimpin di dalam doa, misalkan, teman-teman berani tidak memimpin doa? Kita harus berani. Karena dengan berdoa pun itu kita sudah melayani Tuhan. Atau bahkan kita berani menceritakan firman Tuhan kepada orang lain.
kepada adik kita, mungkin kepada saudara kita, mungkin kepada orang-orang lain. Kalau kita berani melakukan itu, berarti kita ini sudah menjadi saksi Kristus, sudah berani menyampaikan firman Tuhan. Itu hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan Tuhan senang. Anak-anak Lause, hari ini kita mau bersama-sama belajar. Kita harus berani melayani Tuhan, berani melakukan kebaikan. Maka Tuhan Yesus akan memakai kita sehingga kita menjadi orang-orang yang hebat seperti Bapak Musa. Teman-teman, adik-adik semuanya, walaupun kita masih kecil, kita mau belajar ya, bahwa Tuhan Yesus pasti selalu menolong orang-orang yang percaya. Selalu menolong orang-orang yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, bagaimana Bapak Musa yang boleh Tuhan berikan tanda-tanda sehingga dia berani melakukan perintah Tuhan. Kami juga Tuhan, kami sering ragu, kami sering tidak percaya, kami sering takut. Tapi hari ini kami mau belajar, biarlah Tuhan Yesus yang selalu menolong kami, sehingga kami berani melakukan kebenaran, berani melakukan kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa kami, Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Iya, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dengan semangat, menggunakan seluruh badan kita untuk memuji nama Tuhan. Terus kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, disinilah akhir ibadah kita. Marilah kita berdoa Bapa kami dan kita nyanyikan Bapa terima kasih. Kita lipat tangan kita tutup mata kita doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu, jangan lupa minggu depan kita kembali beribadah kepada Tuhan, oke? Oke, maka dari itu selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku.